Metodologi perencanaan uji rincian negara. Metodologi auditor dalam merancang pengujian rincian saldo piutang usaha terdapat 6 tahap. Yang pertama, identifikasi risiko bisnis klien yang berpengaruh terhadap piutang usaha. Yang kedua, tetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi dan risiko bawaan untuk piutang usaha. Yang ketiga, tetapkan risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penerimaan piutang. Yang keempat, rancangan dan lakukan pengujian pengendalian dan pengujian substansif transaksi penjualan dan penerimaan piutang. Yang kelima, rancang dan lakukan prosedur analitis untuk saldo piutang usaha. Yang keenam, rancang pengujian rinci saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit saldo. Dalam merancang pengujian rincian saldo untuk piutang usaha, penting untuk memenuhi ke-9 tujuan audit terkait saldo. Yang pertama, piutang usaha dalam neraca saldo lama sesuai dengan jumlah di berkas induk terkait dan totalnya dijumlahkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar atau kecocokan saldo. Yang kedua, piutang yang tercatat ada atau keberadaan. Yang ketiga, piutang yang ada disertakan atau kelengkapan. Yang keempat, piutang usaha akurat atau akurasi. Yang kelima, piutang usaha diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. Yang keenam, batasan piutang usaha sudah benar atau batas waktu. Yang ketujuh, piutang usaha dinyatakan sebesar nilai yang dapat direalisasi atau nilai yang dapat direalisasi. Yang kedelapan, klien memiliki hak atas piutang atau hak. Selanjutnya, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang berhubungan dengan piutang usaha. Tahap 1. Auditor menilai risiko bawaan piutang usaha dengan memahami bisnis klien, melakukan prosedur analitis, dan pertimbangan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi nilai realisasi piutang. Selanjutnya, menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi dan risiko bawaan. Auditor menetapkan materialitas pendahuluan dan mengalokasikannya ke akun signifikan, termasuk piutang usaha yang penting pada perusahaan dengan penjualan kredit. Risiko bawaan piutang ditentukan dengan pertimbangkan risiko bisnis dan potensi kecurangan, terutama terkait pengakuan pendapatan, sisa batas transaksi, serta penentuan cadangan kerugian piutang. Selanjutnya, menetapkan risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Pengendalian internal atas penjualan, pengumpulan piutang, dan piutang usaha yang bersangkutan umumnya efektif karena manajemen membutuhkan catatan akurat. Auditor fokus pada 3 aspek. Yang pertama, pencegahan deteksi kesalahan dan kecurangan. Yang kedua, cut-off. Yang ketiga, serta cadangan kerugian piutang. Risiko pengendalian transaksi penjualan mempengaruhi tujuan audit saldo keberadaan, sedangkan penerimaan kas mempengaruhi tujuan saldo kelengkapan. Fitur penjualan dan penghapusan piutang juga harus dipertimbangkan. Namun, tujuan audit saldo nilai realisasi bersih, hak serta penyajian dan pengungkapan memerlukan pengendalian tambahan yang diuji terpisah dari transaksi penjualan maupun penerimaan kas. Selanjutnya, rancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substansi transaksi tahap 2. Auditor merancang prosedur audit, menetapkan ukuran sampel, lalu mengevaluasi hasil pengujian pengendalian dan substansi transaksi. Hasil pengujian pengendalian menentukan revisi risiko pengendalian, sedangkan pengujian substansif transaksi menentukan tingkat risiko deteksi untuk tujuan audit saldo piutang usaha. Selanjutnya, merancang dan melaksanakan prosedur analitis tahap 3. Prosedur analitis dalam audit diterapkan pada tahap perencanaan, pengujian detail saldo, dan penyelesaian audit. Auditor menggunakannya pada siklus penjualan dan piutang karena eratnya hubungan akun laba rugi dan neraca. Analisis rasio dan perbandingan tahun sebelumnya, anggaran atau industri, membantu mengidentifikasi kemungkinan salah saji pada penjualan maupun piutang usaha. Selanjutnya, merancang dan melaksanakan pengujian detail saldo piutang usaha tahap 3. Jika prosedur analitis menemukan fluktuasi tidak biasa, auditor harus minta penjelasan manajemen dan mengevaluasi buktinya. Penentuan pengujian detail saldo piutang usaha bergantung pada risiko bawaan, risiko pengendalian, dan hasil pengujian sebelumnya. Semakin tinggi risiko, semakin rendah risiko deteksi yang direncanakan, sehingga bukti audit yang dibutuhkan lebih banyak. Auditor kemudian menetapkan prosedur
ukuran sampel, elemen yang diuji, dan waktu audit. Auditor lebih menekankan pada akun-akun neraca namun tidak mengabaikan akun-akun nominal, karena akun-akun nominal diuji sebagai hasil sampingan dari pengujian atas akun-akun neraca. Contohnya, apabila auditor mengkonfirmasi saldo piutang usaha dan menemukan lebih saji yang disebabkan oleh kesalahan dalam pembuatan faktur untuk konsumen, maka baik piutang usaha maupun penjualan akan lebih saji. Pengujian piutang usaha dan cadangan kerugian piutang didasarkan pada daftar umur piutang yang membuat saldo akun per tanggal neraca. Auditor terlebih dahulu memverifikasi kecocokan daftar ini dengan buku besar dan juga master file. Selanjutnya, auditor menelusuri sampel saldo ke dokumen pendukung, seperti duplikat faktur, untuk memastikan keakuratan nama pelanggan, jumlah saldo, dan juga umur piutang. Konfirmasi saldo piutang adalah pengujian rinci saldo terpenting untuk menentukan keberadaan piutang usaha sebagaimana tercantum dalam pembukuan. Apabila pelanggan tidak memberikan jawaban atas konfirmasi, auditor juga memeriksa dokumen pendukung untuk memastikan bahwa barang telah dikirimkan dan adanya penerimaan kas untuk menentukan bahwa piutang telah diterima pembayarannya setelah tanggal neraca. Auditor kesulitan mendeteksi piutang yang sengaja dihilangkan dari daftar umur. Satu-satunya cara untuk menemukannya adalah dengan menjumlahkan saldo dalam daftar umur piutang dan mencocokkannya dengan saldo akun kontrol piutang usaha di buku besar. Konfirmasi piutang dari daftar umur merupakan pengujian rinci saldo yang umum dilakukan untuk menilai ketelitian piutang. Jika tidak ada jawaban konfirmasi, auditor memverifikasi saldo dengan memeriksa transaksi debit dan kredit pada akun pelanggan, serta mencocokkannya dengan dokumen pengiriman barang dan juga penerimaan kas. Auditor mengevaluasi penggolongan piutang dengan meninjau daftar umur piutang untuk mengidentifikasi piutang kepada pihak berelasi, staf, atau afiliasi. Auditor juga memastikan bahwa piutang wesel dan aset tidak lancar dipisahkan dari piutang usaha, serta piutang bersaldo kredit diklasifikasikan sebagai utang usaha. Kesalahan pisah batas terjadi saat transaksi dicatat di periode yang salah. Tujuan pengujian pisah batas adalah memastikan transaksi akhir tahun dicatat di periode yang tepat. Kesalahan penyajian pisah batas bisa terjadi pada penjualan, retur penjualan, dan juga penerimaan kas. Untuk menentukan kewajaran pisah batas, auditor dapat menetapkan kriteria yang tepat untuk pisah batas, mengevaluasi apakah klien telah menetapkan prosedur yang memadai untuk pisah batas yang sewajarnya, dan menguji apakah pisah batas telah dilakukan dengan benar. Apabila pengendalian internal perusahaan klien cukup baik, auditor biasanya dapat memeriksa pisah batas dengan meminta dokumen pengiriman barang yang terakhir yang dilakukan pada akhir tahun buku dan membandingkan nomor bukti pengiriman barang ini dengan penjualan tahun ini dan juga penjualan tahun berikutnya. Standar akuntansi mensyaratkan retur penjualan bisa ditandingkan dengan penjualan yang bersangkutan pada periode yang sama apabila jumlahnya material. Pengujian kesalahan pisah batas penerimaan kas dilakukan dengan menelusuri kesetoran di laporan bank. Penundaan bisa mengindikasikan kesalahan, namun sulit dibedakan dari perbedaan waktu normal. Karena itu, auditor perlu melakukan penyelidikan tambahan seperti memeriksa dokumen pendukung. SAK mensyaratkan perusahaan menyatakan piutang usaha sebesar jumlah yang akhirnya akan bisa diterima pembayarannya. Nilai piutang yang bisa direalisasi sama dengan piutang bruto dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Auditor memeriksa beban kerugian piutang dengan asumsi bahwa yang pertama, saldo awal dalam akun cadangan telah diperiksa sebagai bagian dari audit tahun yang lalu. Yang kedua, piutang tak tertagih yang telah dihapus telah diperiksa sebagai bagian dari pengujian substantif transaksi. Yang ketiga, saldo akhir dalam akun cadangan telah diperiksa dengan berbagai cara. Beban kerugian piutang selanjutnya akan dapat ditentukan dari selisihnya yang dapat diperiksa dengan rekalkulasi. Meskipun piutang milik klien, sebagian bisa dijadikan jaminan, digadaikan atau dijual tanpa diketahui debitur. Karena itu, konfirmasi saja tidak cukup untuk mengungkapkan hal tersebut. Untuk mengetahui pembatasan hak atas piutang, auditor dapat meninjau notulen rapat, berdiskusi dengan klien, mengkonfirmasi ke bank, memeriksa perjanjian pinjaman, dan juga menelaah arsip korespondensi. Untuk menilai kecukupan penyajian dan pengungkapan, auditor harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang persyaratan yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan tentang penyajian dan pengungkapan.
Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi yaitu konfirmasi piutang usaha. Konfirmasi piutang usaha ini adalah prosedur audit yang memverifikasikan keberadaan dan juga keakuratan saldo piutang dengan cara mengirimkan surat permintaan konfirmasi kepada pelanggan. Ini bertujuan untuk mendapatkan bukti audit dari pihak yang ketiga. Mengapa prosedur ini penting? Yaitu untuk memastikan piutang ini benar-benar ada dan juga akurat sesuai dengan tanggal transaksi. Berikutnya adalah jenis-jenis konfirmasi. Yang pertama itu konfirmasi positif, di mana konfirmasi ini meminta debitur untuk secara aktif mengkonfirmasikan apakah saldo piutang yang tercantum dalam surat konfirmasi sudah benar ataupun belum, yang bertujuan untuk memastikan keakuratan informasi piutang dan juga menjamin transparansi. Yang kedua itu ada konfirmasi negatif. Konfirmasi ini hanya meminta debitur untuk membalas surat konfirmasi yang terdapat ketidaksesuaian ataupun perbedaan antara saldo yang tertera dengan catatan mereka, yang bertujuan untuk menghemat waktu auditor karena tidak perlu menganalisis lagi setiap respon yang sama. Dalam konfirmasi positif terdapat dua jenis, yaitu konfirmasi bentuk kosong dan juga konfirmasi faktur, di mana konfirmasi bentuk positif ini sama dengan konfirmasi positif yang bertujuan untuk memastikan keakuratan. Namun konfirmasi faktur ini adalah yang difokuskan pada konfirmasi faktur individual daripada saldo keseluruhan piutang, yang bertujuan untuk mengkonfirmasi transaksi yaitu untuk individual. Saat pengiriman konfirmasi. Pengiriman konfirmasi piutang merupakan prosedur auditor untuk memverifikasikan kebenaran saldo piutang yang tercatat dengan meminta pihak ketiga untuk mengkonfirmasi jumlah terutangnya secara langsung. Nah, konfirmasi piutang tidak selalu diwajibkan jika piutang tidak material, konfirmasi tidak efektif, ataupun tingkat risiko rendah dan juga bukti yang lainnya sudah cukup. Berikutnya adalah ukuran sampel untuk konfirmasi. Yang pertama itu terdapat kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Yang kedua itu risiko bawaan seperti total piutang dan juga jumlah akun. Yang berikutnya adalah risiko pengendalian, risiko deteksi yang dicapai dari pengujian substantif seperti luas dan juga hasil pengujian substantif transaksi. Dan yang terakhir itu jenis konfirmasi. Biasanya konfirmasi negatif bisa memerlukan sampel yang lebih besar. Tindak lanjut atas konfirmasi tak berjawab. Nah, langkah yang dapat kita lakukan jika surat konfirmasi yang kita serahkan tidak berjawab, yaitu yang pertama, pengiriman ulang konfirmasi. Nah, auditor dapat mengirim ulang surat konfirmasi yang tak berjawab. Jika konfirmasi tetap tidak dijawab, auditor wajib melakukan prosedur alternatif untuk memverifikasikan keberadaan dan juga keakuratan transaksi. Adapun prosedur alternatif yang dimaksud yaitu meliputi penerimaan kas kemudian dengan meneliti bukti penerimaan kas setelah tanggal konfirmasi seperti surat pemberitahuan pengiriman uang, jurnal penerimaan kas ataupun jurnal kredit dalam piutang. Berikutnya itu duplikat faktur penjualan dengan memeriksa duplikat faktur penjualan untuk memverifikasi bahwa terdapat satu faktur untuk setiap transaksi. Berikutnya yaitu dokumentasi pengiriman barang dengan memverifikasi dokumen pengiriman untuk memastikan bahwa penjualan dan juga pengiriman benar-benar terjadi. Dan yang terakhir adalah korespondensi dengan klien. Dengan meninjau korespondensi dengan klien untuk mengungkap piutang yang diragukan mungkin tidak terungkap. Yang terakhir adalah analisis selisih. Jika konfirmasi dari debitur terdapat perbedaan, auditor harus mencari penyebabnya. Nah, selisih biasanya timbul karena perbedaan waktu pencatatan, bukan langsung karena kesalahan. Adapun jenis penyebab umum seperti yang pertama itu, pembayaran telah dilakukan debitur. Nah, debitur sudah bayar, tapi klien belum mencatatnya sampai tanggal konfirmasi. Ini perlu dicek apakah kesalahan batas penerimaan kas atau pencurian kas. Yang kedua, barang belum diterima debitur. Nah, selisih muncul karena klien mencatat penjualan saat pengiriman, sedangkan debitur mencatat pembelian saat barang diterima. Jika masih dalam perjalanan, perlu diteliti apakah debitur benar-benar belum menerima atau ada kesalahan dalam pencatatan. Yang ketiga adalah barang telah dikembalikan, namun klien lupa mencatat kredit atas retur barang, sehingga timbul yang namanya selisih. Dan yang keempat adalah kesalahan pencatatan atau kecurangan jumlah. Ini seperti kesalahan dalam pencatatan harga, barang rusak ataupun jumlah yang tidak sesuai dengan dokumen.